Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 27 Oktober tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan tazkirah mengenai pohon surga. Salah satu dari pohon surga yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah di dalam surah Al-Waqiah, dijelaskan secara garis besarnya pada ayat ke-30. Ma'asyiral muslimin, di mana baginda Rasulullah menyebutkan yang artinya di surga ada pohon yang ditempuh seorang pengendara di bawah naungannya selama 100 tahun. Jika kalian mau, bacalah, dan naungan yang terbentang luas. Jadi dalam surah Al-Waqiah disebutkan naungan yang terbentang luas. Wadil mamdud. Jadi disingkat kalimatnya oleh Allah Tabarak, Wadil mamdud, itu adalah naungan yang terbentang luas. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu naungannya selama 100 tahun perjalanan. Ma'asyiral muslimin, mari kita bahas salah satu dari penjelasan tentang naungan yang terbentang luas. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah telah bersabda, "Inna fi jannatin la sajarata basiru rakibu fi dillaha mi'ata sanati la yaqta'uha." Di surga ada pohon bila seorang pengendara kuda mengelilinginya selama 100 tahun tidak akan bisa menempuhnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2826, 2827. Ma'asyiral muslimin, salah satu dari pohon yang disebutkan itu adalah Sidratul Muntaha. Pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Muhkamut Tanzil. Jadi di dalam Al-Quran, dan ia mengabarkan bahwa Rasul kita Muhammad SAW melihat Jibril dalam rupa seperti yang Allah ciptakan di sana, Sidratul Muntaha. Dan di pohon ini terdapat di surga ma'wah, seperti yang beliau ceritakan kepada kita bahwa tempat tersebut telah diliputi oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah ketika beliau melihatnya. Allah Tabarak berfirman, "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya." Surah An-Najm ayat 13 sampai 17. Rasulullah telah mengabarkan, ma'asyiral muslimin, kepada kita sebagian sifat pohon tersebut saat beliau melihatnya. "Kemudian aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha, maka terlihat buah-buahannya seperti tempayan besar negeri Hajar dan dedaunannya seperti telinga gajah." Jibril berkata, "Inilah Sidratul Muntaha. Di sana terlihat 4 sungai,
dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tidak nampak. Aku bertanya, wahai Jibril, apa itu? Dia menjawab, adapun dua sungai yang tidak nampak adalah dua sungai surga, sedang dua sungai yang nampak adalah sungai Nil dan Efrat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di riwayat lain, sungai yang tak nampak itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah adalah sungai Sayhan dan Jaihan. Ma'asyiral muslimin. Di dalam kitab As-Sahihain juga disebutkan, kemudian ia berjalan denganku hingga sampai di Sidratul Muntaha. Buah-buahannya seperti tempayan besar negeri Hajar dan dedaunannya seperti telinga gajah. Hampir-hampir daunnya menutupi umat ini dan ia diliputi warna-warni yang tidak aku ketahui. Lalu aku memasuki surga, maka terlihat di dalamnya kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, begitulah tentang pohon Sidratul Muntaha. Nanti kita sambung lagi dengan pohon tuba dan pohon khuld pada tazkirah berikutnya. Terima kasih perhatian tak semua, semoga memberi manfaat dan menambah keyakinan kita. Insya Allah kita akan memasuki surga dan melihat pohon Sidratul Muntaha. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, demikian penjelasan tentang Sidratul Muntaha dikutip dari kitab Dr. Mahir Ahmad tentang surga dan neraka. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan sehingga semakin banyaklah orang mengerti dan mengenali kampung abadi, kampung yang sebenarnya, kampung akhirat. Adapun kampung dunia ini adalah kampung sementara, tempat kita singgah untuk berbuat amal kebajikan sebanyak-banyaknya sehingga kita kelak ditempatkan Allah di surganya sesuai dengan tingkat amal budi pekerti, akhlak, dan keyakinan kita. Tentu saja karena ridha Allah dan kasih sayang Allah. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro, Kompleks Masjid Nurul Ilmi, menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.